What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, jadi memang teman-teman, ini adalah pembahasan yang paling ditunggu sama teman-teman. Kenapa? Karena belakangan banyak banget yang ngeluh. Kok, kenapa toko sepi banget? Itu wajar banget ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini gue bahas ya. Jadi, kenapa sih dari tanggal 10 sampai 19 Februari 2023 ini traffic menurun drastis? Aduh, ini pending kegedean. Wait, gue kecilin dulu. Oke, kenapa sih kok dari tanggal 10 sampai 19 ini benar-benar sepinya bukan main kok? Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa gitu loh? Nah, jadi teman-teman, memang gak cuman kalian doang yang sepi. Jadi memang dari sekian banyak toko yang gue handle, toko gue pribadi, juga ada mengalami penurunan. Penurunan berapa persen? Nanti kita bahas. Jadi ini ada gambar ya, sepi amat woi gitu ya. So, jadi faktor sepi bukan sepenuhnya. Maksudnya apa nih? Ada kata-kata bukan sepenuhnya. Jadi, ada faktor di mana marketplace belakangan sering banget error. Errornya tuh gimana kok? Errornya tuh kayak, ya bisa dibilang errornya kayak loadingnya lama, terus sering widescreen dan sebagainya. Sehingga ini ngebuat customer juga males untuk belanja. Bener gak sih? Kayak, ya lemot gitu loh. Ngapain gue harus belanja kalau lemot? Jadinya pikir masukin ke keranjang atau di wishlist, tapi ujung-ujungnya ya lupa kalau lagi belanja gitu loh. Lalu yang kedua, setiap toko masih ada demand, ya, masih ada demand, tapi penurunan maksimal 30%. Rata-rata sih kalau gue lihat, rata-rata ya 30%. Ada sih yang 30% lebih, paling kayak 32, 34. Tapi rata-rata kalau gue perhatiin, itu turunnya di 14%, lalu 20%, tapi ada juga yang 30%. Nah, ini kenapa ya? Faktor-faktor tadi. Jadi bukan bener-bener kayak penurunan sampai 100%, 50%, enggak sampai kayak gitu ya. Kecuali teman-teman emang orderannya cuma sedikit. Kayak misalnya daily-nya cuma dapat 3 orderan, 5 orderan, atau mungkin 10 orderan. Nah, itu menurun nih jadi 5, atau mungkin jadi cuma 2. Karena apa? Karena emang traffic di tokonya juga masih rendah. Tapi buat toko-toko yang sudah berjalan, itu emang ada penurunan maksimal 30%. Kayak biasa daily-nya bisa dapat 20 sampai 50 orderan, menurun. Misalnya rata-rata orderan di 30-an sampai 40 deh. Terus menurun nih jadi 20-an. Kenapa? Ya memang lagi ada faktor-faktor yang tadi gue sebutkan. Lalu memasuki bulan puasa juga. Jadi emang wajar nih. Kalau misalnya teman-teman adalah pemain online yang lama, di bulan Februari biasanya memang ada penurunan traffic. Nggak cuma traffic, tapi juga konversi juga teman-teman. Jadi udah traffic menurun, konversinya menurun. Udah gitu marketplace lagi error terus lagi. Tapi ini masih mending teman-teman dibandingkan bulan-bulan yang nanti akan gue bahas. Ini tadi teman-teman, dari tahun ke tahun memasuki bulan puasa, traffic itu memang ada penurunan. Lalu kategori tertentu itu malah naik. Ya, kita nggak boleh bilang setiap produk untuk setiap bulan itu selalu naik kategorinya. Nggak bisa. Ada bulan-bulan tertentu di mana kategori naik, ada bulan-bulan tertentu di mana kategori turun. Kayak misalnya contoh kemarin, Februari, tapi ini momentum tanggal, kayak misalnya 14 Februari. Nah, itu kan lebih ke Valentine. Yang laku apa nih? Misalnya lebih ke kartu ucapan, coklat, bunga, lalu yang barang-barang gift and cards itu bener-bener naik banget. Tapi ya kita nggak bisa expect hari-hari selanjutnya ya pasti ada penurunan. Jadi kita nggak bisa pukul rata setiap bulan kategori itu bakal naik. Ada momen-momennya teman-teman. Nah, pada momen ini biasanya banyak kategori yang turun, banyak teman-teman. Tapi nanti akan naik lagi seiring berjalannya waktu. Maybe sekitar 1 bulan, ya namanya juga jualan ya teman-teman ya. Yang penting kuncinya kita sebagai seller penjual online adalah selalu sabar dan lakukan yang terbaik. Oke? Lalu note, di bulan Februari tergolong masih oke dibandingkan Maret. Nih ada kata Maret ya teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bulan Maret, harusnya bulan Februari ini memang terlihatnya masih oke lah. Sedikit lebih oke dibandingkan bulan Maret. So, jadi kita harus ngapain kok? Yang pertama, kalian harus fokus terhadap produk hero. Bener-bener nih, di saat momen lagi sepi begini, kalian fokus aja terhadap produk hero kalian. Ya boleh sih kita fokusin untuk produk-produk yang lagi rising, atau produk-produk yang new product, atau mungkin produk-produk yang kekurangan traffic, itu boleh-boleh aja. Tapi mendingan kayak fokusin 80%. Itu fokusnya kepada produk hero. Supaya dari produk hero ini ya masih bisa bawain orderan. Ya, karena produk hero trafficnya udah pasti lebih tinggi ya. Dan juga orderannya. Jadi fokuslah kepada produk hero untuk momentum seperti ini. Lalu yang kedua itu rajin campaign. Rajin campaign seperti apa? Kalau teman-teman perhatiin nih,
Kayak misalnya di Shopee, belakangan nih untuk bulan ini, itu banyak banget campaign-nya. Kenapa bulan ini banyak campaign-nya? Kenapa? Karena Shopee tahu kalau bulan ini tuh memang bakal ada penurunan, makanya banyak campaign supaya di boosting naik teman-teman. Nah, jadi rajin-rajinlah untuk campaign, baik campaign yang disediakan sama marketplace atau campaign yang kita buat sendiri. Kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan undangan, ya udah buat sendiri teman-teman untuk campaign-nya. Lalu yang ketiga, turunkan harga produk terpilih ya. Jadi turunkan harga sedikit biar apa? Biar daya beli buyer itu meningkat, mumpung lagi murah. Jadi untuk pancingan teman-teman, tapi untuk produk terpilih doang, nggak usah semua produk kalian turunin harganya. Jadi produk-produk terpilih yang udah kalian filter, karena nggak mungkin gua ngomong di sini karena gue nggak buka dashboard atau nggak buka toko kalian, jadi gue nggak tahu mana produk yang terpilihnya. Fokus untuk menaikkan basket size. Basket size berarti average order kalian per pesanan. Kalian fokus ini teman-teman. Supaya apa? Supaya udah tahu orderan lagi sepi. At least ketika satu invoice kalian bisa mendapatkan basket size yang lebih menggiurkan daripada hari-hari biasanya. Karena apa? Karena ya orderan lagi sepi, mau nggak mau kalian ningkatinnya di basket size. Gitu ya. So, lalu yang terakhir adalah jaga mindset dan psikologi teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngomong jualan online, ini nggak cuma kayak saham atau trading. Teman-teman juga harus punya mindset yang positif. Psikologi teman-teman juga harus bagus ketika kita beriklan, ketika kita bonyok sedikit nih atau bonyok banyak karena lagi sepi seperti ini, lebih terkuras banyak atau mungkin orderan menurun. Ini psikologi kita juga harus bener. Tapi teman-teman ada salah satu tapinya ya, tapi jangan merasa orderan itu lagi turun, padahal toko teman-teman memang juga belum teroptimize dengan benar. Tadi ya misalnya let's say orderan kalian 30-40, tiba-tiba jadi 20-an, berarti kan something wrong. Nah ini udah gue jelasin kenapa, tapi tetap teman-teman nggak boleh diam, tetap lakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya emang orderan kalian dalam satu hari cuman 0, 1, 2, 3, tetap di sini ya sepinya memang udah ada faktor eksternal lo bikin sepi. Toko kalian juga trafficnya masih rendah. Jadi teman-teman tetap harus fokus untuk naikin orderan dan traffic di toko kalian ya. Ingat teman-teman, orderan itu akan mengikuti kalau misalnya traffic kalian tuh sudah jelas. Kalau trafficnya masih rendah ya udah pasti orderan juga rendah. Ya bukan berarti traffic tinggi juga orderan ramai juga sih. Cuman at least teman-teman dapat traffic, dapat klik. Itu yang paling penting, oke? So jadi ingat, jaga mindset, jaga psikologi. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, dan share. Rio Gandhi, peace out.